bukan pesan terakhir Stevi Agnesia yang diungkapkan oleh adik iparnya Amanda Saraswati jelang detik-detik Stevi menghembuskan nafas terakhir. Seakan almarhumah menyadari akan statusnya sebagai mualaf yang akan kembali menghadapi Sang Pencipta di bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Tak hanya itu, senyum di raut wajah almarhumah setelah menghembuskan nafas terakhir seakan menguatkan dan menghibur suami, anak-anak, orang tua, dan keluarganya bahwa tugasnya telah usai, memberi teladan kebaikan dan cinta selama ini. Maka tak heran kehilangan akan sosoknya tak hanya membuat sang suami yang masih dirundung rasa rindu dan kangen yang mendalam, tapi juga anak-anak, para sahabat dan kerabat. Sang suami bahkan menumpahkan rasa rindunya kepada mendiang istri melalui postingan di sosial media. Seperti apa pula kisah Eli Sugigi terkait prahara antara almarhumah dan sahabatnya Ica Anissa Faradila soal santet? Benarkah keduanya telah berdamai? Bagaimana pula umat Islam membentengi diri terhadap santet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Stevi Agnesia selain masih menghadirkan duka yang belum terurai bagi orang-orang tercintanya dan keluarga, juga masih menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Tak hanya soal berbagai isu yang berkecamuk di jagat maya, tapi juga soal pesan terakhirnya. Seperti disampaikan oleh adik iparnya Amanda Saraswati dan asisten pribadi almarhumah yaitu Rofi, ternyata ada momen yang mengharukan ketika Stevi Agnesia yang sudah memiliki firasat akan pergi untuk selamanya meminta kepada adik iparnya di detik-detik terakhir hidupnya, yaitu ingin dipakaikan hijab sebelum jenazahnya dimakamkan. Pesan terakhir almarhumah seakan memberi tanda akan momen kepulangannya di bulan baik, yaitu bulan suci Ramadan bagi umat Islam termasuk dirinya. Alhamdulillahnya kami keluarga bersyukur karena meninggalnya baik ya Mbak, di malam Jumat di bulan Ramadan juga. Katanya ada yang bilang bersamaan sama Siti Khadijah meninggalnya, jadi mudah-mudahan husnul khotimah, minta doanya. Hijabin kan? Iya. Emang maksudnya aku pengen berhijab ya, jadi aku bilang ke yang mandiin minta tolong dihijabin ya, karena itu permintaan beliau. Pengennya sebelum pokoknya memang mungkin Stevi ada mungkin karena dia drop, jadi dia ada omongan kalau bisa aku nanti dihijabin ya gini jadi disampaikan gitu. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berharap mudah-mudahan beliau termasuk orang yang husnul khotimah, karena permintaan akhir hidupnya adalah suatu kebaikan ya, yakni menginginkan di hijab ya. Ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur, bahwa Nabi diperintahkan pada istri-istri Nabi dan wanita muslimah menggunakan jilbab ya, untuk menutup aurat. Jadi ini suatu hal yang baik sekali, pelajaran buat kita yang masih hidup bahwa inilah contoh ya, bahwa semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hidup kita inginkan hal yang terbaik buat
agama kita. Kematian seseorang itu adalah rahasia masing-masing orang, ya. Jadi kalau beliau sudah ada firasat yang mungkin tidak lama lagi umurnya, kemudian beliau menginginkan suatu kebaikan, itu adalah suatu tanda-tanda husnul khotimah insya Allah. Apabila orangnya itu termasuk orang yang beriman kepada Allah dan menjaga ibadahnya dalam Ramadan dan dia wafat, maka inilah orang yang husnul khotimah. Adik ipar almarhumah juga mengungkap ekspresi wajah Stefi Agnesia yang tersenyum sesaat setelah menghembuskan nafas terakhir. Senyumnya indah dan menawan yang membuat sang suami Anggi Pratama terkejut sekaligus merasa bahagia. Stefi tak hanya meninggalkan kebaikan, tapi juga menghibur orang-orang tercintanya dengan senyumnya yang manis. Ia memberi kekuatan sekaligus harapan kepada orang-orang tercinta yang ditinggalkannya bahwa ia telah kembali kepada sang penciptanya dalam damai dan tenang. Terakhir sebelum meninggal bangun, Stefi-nya bangun, kita ngomong semuanya baru. Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stefi ada, Popo, kakak-kakaknya Stefi ada Cing Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stefi pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja kayak Stefi kalau memang Stefi mau pergi nggak apa-apa, nanti kita rame-rame jaga Cila, JJ dan Jojo, semua sayang Cila, JJ dan Jojo. Aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum, jadi dia hanya nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum gitu, sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum cantik banget. Tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu kayak senyum mau nyengir gitu, sampai Mas Anggi pun juga kaget, sampai Mas Anggi ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya. Rasa duka dan kesedihan sang suami Anggi Pratama atas kehilangan sosok istri tercintanya belum benar-benar terurai pasca 3 hari dimakamkan. Anggi dikabarkan masih syok. Anggi membocorkan kalimat menyentuh ini yang ia ucapkan kepada sang istri 30 menit jelang Stefi menghembuskan nafas terakhir di ruang ICU rumah sakit. Dalam postingan tersebut, Anggi memuji Stefi yang disebutnya telah menjadi istri dan ibu yang sangat sempurna di matanya dan juga anak-anaknya. Kangen kamu sayang, love. Sebagai seorang istri, kamu sudah menjadi istri yang sangat baik. Dan sebagai ibu, kamu sudah sangat sempurna. Tidak ada kurang satu apapun di mata aku. Terima kasih untuk semuanya. Aku gak pernah minta lebih dari ini. Kalau memang jalan terbaik adalah pergi supaya kamu gak kesakitan lagi, insya Allah aku ikhlas. Kita ketemu lagi di jannah ya sayang. Aku janji kita kumpul lagi sama anak-anak. Fokus aku sekarang besarin anak-anak. Kamu tenang ya, aku sayang kamu banget. Ini yang aku bisikin 30 menit sebelum kamu berpulang. Sekarang kamu udah tenang ya, Steph, love. Perlu berhari-hari mengumpulkan kekuatan untuk menulis ini sayangku, istriku, setengah aku yang lain. Ini adalah kisah cinta kita yang suci dan indah yang akan berlanjut suatu hari nanti. Tulis akun @AnggiPratamaZain. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stefi pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stefi, bilang kalau misalnya Stefi, alhamdulillah, aduh nanti nangis.
Sebentar. Alhamdulillah Stevi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah mualaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stevi mau pergi, nggak apa-apa pergi nanti. Cila, JJ, Jojo kita semua di sini jagain. Nggak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stevi juga, ada kakak-kakaknya semua kumpul 1935 apa 36? 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Stevi, itu Stevi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stevi berpulang. Mas Anggi itu tuh kalimat terakhirnya cuma, Stevi kalau memang mau pergi ya udah nggak apa-apa, aku ikhlas, nanti kita ketemu lagi di jannah gitu. Mas Anggi cuma ngomong gitu aja. Yang pasti shock intinya, tapi baik-baik aja, tapi ya untuk saat ini nggak bisa terlalu banyak ditanyain. Iya betul, belum bisa, mohon maaf kalau misalnya itu kalau Mas Anggi sendiri memang belum bisa terlalu banyak bicara karena juga masih berduka gitu kan. Ini juga masih sangat fresh gitu kan, sesuatu yang sangat fresh. Jadi ya mohon maaf ya, kita sebagai teman-temannya beliau yang pasti kita cuma ingin meluruskan pada awak media bahwa ya doakan saja yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah husnul khatimah dan selalu dikuatkan keluarganya, ditambahkan semuanya. Alhamdulillah Zain sama Jojo ya sehat-sehat, baik-baik, anak yang luar biasa, ceria betul. Yang pasti kangen sama mama. Heboh pesan terakhir Stevi Agnesiya jelang meninggal dunia, yaitu ingin dipakaikan hijab sebelum dimakamkan. Di sisi lain, heboh pula isu bahwa almarhumah Stevi meninggal dunia karena disantet. Lantas, seperti apa saran dari tokoh agama agar terhindar dari santet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Isu bahwa meninggalnya artis Stevi Agnesiya karena disantet terus menggema di sosial media hingga menjadi perbincangan panas netizen. Tokoh agama mengakui bahwa santet, teluh, guna-guna itu diakui ada dan menjadi senjata iblis untuk menyakiti sesama karena dengki, cemburu, iri hati, balas dendam, dan sebagainya. Kematian seseorang menurut Ustadz Reza lebih karena ajal yang sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Karena itu, jika seseorang belum ajalnya tiba, maka tak mempan meski disantet sekalipun. Apalagi kalau yang disantet memiliki senjata iman yang kuat dengan selalu berdoa, berbuat baik, membaca firman Allah, dan juga berzikir. Semua itu akan menghindari kita dari santet. Sebenarnya udah diajarkan ya, Al-Quran ini kan merangkum segala doa. Nah, ingat baik-baik, santet, teluh, pelet, dan sebagainya biasanya itu dilakukan efektifnya pada saat malam. Bukan hanya santet, semua kejahatan itu, begal, maling, rampok, itu biasanya di tengah malam. Makanya kita kalau menghindari itu, ingat baik-baik. Yang pertama kita baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Al-Falaq 3 kali. Terus kita baca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nah, kita tutup dengan Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Insyaallah ini jadi ibarat kita perang, kita udah punya tameng, udah punya pelindung.
Ibarat kita naik motor, kita udah punya helm, udah preventif. Baca ini baik-baik ya. Dan kalau kita ada tambahan, kita baca ayat kursi. Ini jadi benteng kita. Oh, pasti kembali. Kalau orang yang dikirimin ini punya benteng kuat. Hati-hati loh, santet itu kayak bumerang. Kita lempar set, tiba-tiba kita tiba-tiba orang itu punya penangkal. Ketika bumerang berbalik ke kita senjata makan tuan. Sebenarnya bentengnya sederhana. Bentengnya yang pertama, jangan lepas kontrol zikir kita pada Allah. Kita mau lagi dagang, ya, kalau bisa tuh beli, kalau kita beli tasbih gelang itu minimal kita pakai ruas jari. Kita terus mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi walaupun kita dagang, kita lagi belajar, Allah dalam hati kita, insya Allah bentuk apapun, setokcer apapun, setajam apapun, nggak akan pernah bisa menembus kita. Meninggal ini kan memang udah wajib, kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi ada sebabnya, ada asal muasalnya. Kalau selama kita belum ajal, mau disantet, mau diteluh, mau diguna-guna, nggak akan pernah mempan. Kenapa? Ajal kita belum nyampe. Jadi kita nggak boleh suuzon, tapi kalau ngeliat indikasi bisa aja terjadi. Selain itu, menurut Habib Utsman bin Yahya, orang yang menggunakan santet sama saja telah melakukan dosa besar karena hal itu tergolong musyrik dalam agama. Maka pertolongan Allah satu-satunya jalan untuk melawan santet dengan membaca Al-Quran, berdoa, dan juga ruqyah, baik dilakukan sendiri maupun oleh tokoh agama. Ketika ditanya apakah santet itu ada atau tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena teluh, dan malaikat langsung turun, dan malaikat yang menyembuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan turunlah ayat Al-Quran, Al-Mu'izzatain, untuk kulhu 3 kali, Falak, An-Nas. Insya Allah, kalau kita terbiasa di rumah kita baca Al-Quran, santet nggak akan masuk. Jadi kalau masuk ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi, terus berdoa di dalam rumahnya, baca Quran jangan tinggalkan. Baca Quran menjadi keberkahan dalam rumahmu, setan keluar. Terus kalau ditanya lagi, boleh gak kita ruqyah sendiri? Sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah sendiri. Baca kulhu 3 kali, baca Al-Falak 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca Fatihah 1 kali, baca Alif Lam Mim. Terus awal Alif Lam Mim, pertengahan atau baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, habis itu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, akhir daripada Quran surat Al-Baqarah. Jadi itu yang dibaca. Jadi sekali lagi saya ulangin lagi. Baca kulhu 3 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali, Alif Lam Mim baca kurang lebih 8 ayat. Habis itu lanjut ayat kursi, lanjut akhir surat Al-Baqarah 3 ayat. Bismillah, itu setan atau apapun, santet atau apapun gak akan bisa mengenai keluarga itu, insya Allah. Kalau yakin bosnya Allah sebagai penolongnya, insya Allah diselamatkan. Yakin bosnya Allah yang menyelamatkannya. Jangan takut. Kalau selama yakin bosnya Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baik Tuhan kita kan cuma satu, Allah. Kalau kita bersekutu kepada selain Allah, kita celaka. Kalau kita berkeyakinan ada kekuatan selain Allah, kita musyrik. Berarti yang bisa menyembuhkan hanya Allah, yang bisa memberikan penyakit Allah, kita diselamatkan. Jadi sekali lagi, yakin bosnya Allah sebagai Tuhan kita, dan sebaik-baiknya hamba adalah meminta kepada Allah dan mencari pertolongan Allah. Cetar saran yang diberikan Ustadz agar terhindar dari santet. Lantas seperti apa pernyataan Eli Sugiki terkait konflik yang pernah terjadi antara almarhumah Stefi Agnesia dan Ica Anissa Faradila? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
Misteri kematian artis Stefy Agnesiya yang diisukan karena santet semakin panas bergulir. Nama sahabat almarhumah Icha Anissa Faradila pun menjadi bulan-bulanan netizen karena diduga sebagai pelaku santet terhadap almarhumah Stefy. Namun penuturan sahabatnya Eli Sugigi menjelaskan bahwa konflik tuding-menuding antara almarhumah Stefy Agnesiya dengan Icha Anissa Faradila seperti yang diposting almarhumah tahun lalu sudah berakhir dengan perdamaian. Ketika itu Icha yang tengah mengandung bersedia bersumpah di atas Al-Quran untuk membuktikan bahwa ia bukanlah pelaku santet tersebut. Sedangkan aku udah tahu sendiri, Icha udah bikin video, dia udah bersumpah di atas Al-Quran bahwa dia tidak pernah menyantet Stefy di saat Icha lagi hamil besar. Yang video yang tahu ya aku dan Icha, aku udah lihat, tapi aku nggak perlu up karena itu bukan hak aku untuk nge-up video itu. Dan Icha itu semacam model aku, jadi kan anak buah dulu. Jadi aku tanya, kamu seperti itu nggak? Tidak, katanya gitu kan. Demi Allah kok, gitu. Udah, jadi yang udah. Stefy juga udah tenang. Icha belum berani klarifikasi karena masih basah tanah kuburannya. Lagi hamil besar, sumpah di atas Al-Quran untuk menyatakan dirinya tidak nyantet. Sebenarnya kan yang ribut sama Stefy itu bukan Icha aja yang saya tahu, cuman ada teman tapi bukan Stefy yang ribut ya, orang yang ngajak ribut Stefy gitu. Stefy mah orang baik. Terus aku dari kuburan emang aku tanya sakit apa, wajar dong kita nanya suaminya sakit apa, Stefy kok tiba-tiba begini gitu, meninggal dipanggil Allah. Iya katanya pertama nggak ada penyakit tapi terus pendarahan. Kita kan nggak tahu namanya penyakit organ tubuh di dalam, memang kalau kita tahu juga pasti kita udah obatin duluan dong. Ya namanya penyakit kan nggak tahu. Pendarahan tuh dari sekarang gini loh, bukan dari santet. Kalau nih maaf ya, kalau kita bilang ilmu santet keluar tuh nggak dari sini. Santet itu dari kuping dan dari hidung. Kalau ilmu santet ya, karena aku pernah lihat orang itu, jadi aku ngeliat ibu diri aku sendiri nggak tahu karena apa keluar dari hidung sama kuping. Kebanyakan sih kata orang-orang ya, santet itu bukan dari ini ya, tapi ada dari hidung atau dari kuping, nggak tahu itu ilmu dari mana. Nggak percaya santet, gue mah nggak percaya. Akun viral udah keluar duluan, ada kemarin kan yang dibilang ada yang servik ya. Kalau masalah itu saya tidak punya wewenang karena aku mau mengenang Stefy dalam keadaan yang baik, dalam keadaan dia yang bahagia, yang selalu tersenyum. Nggak mau meninggalkan kesan yang maaf ya negatif kayak gitu. Entah dengan sekarang adanya polemik yang bertebaran di media sosial, aku rasa yaitu membuat apa ya, kayak kesakralan gitu loh. Berpulangnya Stefy ini jadi sedikit berkurang gitu kan. Aku sedih malah melihatnya karena harusnya kita mengenang benar-benar kebaikannya, jadi akhirnya malah jadi ada banyak berita simpang siur gitu. Biarlah Allah yang akan memberikan kuasanya, karena hanya Allah yang maha tahu. Kita manusia hanya bisa berbuat yang terbaik, dan aku pun ingin hanya mengingat-ingat yang baik-baiknya aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.